Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kita mendengar pesan Tuhan melalui Renungan 79 hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama terlebih dahulu mengucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita berubah, untuk kita berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Langsung saja Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal 29 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Puji Tuhan, dari kutipan ayat pokok kita, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini, menegakkan. Puji Tuhan, ya. Di sini dalam pembacaan tadi adalah seorang raja yang menegakkan negerinya. Dia pasti akan melakukan yang terbaik. Demikian juga kita yang diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah banyak orang, di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita pun juga akan belajar untuk menegakkan sesuatu. Nah, itu sebabnya ketika untuk memutuskan, untuk mengambil sikap, maka sebisa mungkin kita, kalau Tuhan percayakan sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang atasan, atau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kita dapat sebisa mungkin setiap keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita itu bisa diterima oleh banyak orang. Itu sebabnya dalam melayani banyak orang harus ada sesuatu yang ditegakkan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang saya catat ada dua hal yang perlu ditegakkan. Yang pertama, apa yang perlu kita tegakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama adalah yang perlu kita tegakkan tentang kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa diganggu-gugat atau digantikan oleh apapun juga. Sekalipun ada oknum-oknum atau pribadi orang-orang yang berusaha menutupi kebenaran karena mereka sendiri yang tidak melakukan kebenaran. Demi aman, demi terlindungi, mereka bisa memanipulasi, menutupi kebenaran dengan ketidakjujuran. Tetapi kalau kita melihat kebenaran, sekalipun mungkin orang-orang yang tidak baik, orang-orang fasik berusaha menutupi kebenaran, tetapi kebenaran itu sendiri tiba atau saatnya yang tepat, di waktu yang tepat, maka kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Sekalipun saat menegakkan kebenaran, Bapak Ibu, kita seringkali menanggung ada banyak resiko-resiko. Nah, itu sebabnya kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus dapat belajar di tengah-tengah ketidakbenaran orang-orang yang ada di dunia ini. Kita mau terus belajar menegakkan kebenaran sekalipun ada resikonya. Nah, resiko kalau kita tetap menegakkan kebenaran di tengah-tengah orang-orang yang tidak berlaku benar. Apa resikonya? Berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kebenaran. Pasti kebenaran itu berlawanan dengan ketidakbenaran. Hal-hal yang baik berlawanan dengan hal yang tidak baik. Itu sebabnya kalau kita hidup di dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang benar, pasti ada oknum-oknum atau orang-orang yang tidak menyukai dengan apa yang kita buat. Akhirnya memiliki dampak atau efek. Kita mungkin dibenci, kita mungkin dikucilkan, mungkin kita mengalami pembulian dan lain sebagainya. Sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ya di dalam Alkitab. Yesus dalam pelayanannya, ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia melayani banyak orang, maka apa yang disampaikan, apa yang diajarkan itu adalah tentang kebenaran. Mengapa? Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Itu sebabnya yang keluar dari mulut bibir daripada Tuhan Yesus adalah selalu tentang kebenaran. Dan resiko atau akibat dari apa yang dia sampaikan tentang kebenaran ternyata tidak semua orang menyukai. Misalnya ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat.
Karena hal-hal yang benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, mereka tidak menyukai. Mereka berusaha menyingkirkan Tuhan Yesus. Karena banyak orang yang tadinya mungkin berpihak kepada mereka, sekarang beralih mendengar atau mengikuti ajaran-ajaran kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya pelayanan Yesus juga tidak mulus-mulus saja, tapi mengalami tantangan. Karena kebenaran ketika disampaikan pasti ada ketidakbenaran yang berusaha melawannya, berusaha menghalang-halanginya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Dalam Efesus 6 ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan berkata demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berdiri tegap, tidak digoyahkan oleh apapun juga, sekalipun mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita mereka berlaku tidak benar, tapi kita seperti kata firman Tuhan, berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang kita pakai untuk mengencangkan ya pakaian kita ya. Nah, itu sebabnya kalau kita menjadikan kebenaran itu seperti ikat pinggang, itu akan melekat, itu akan melengkapi, itu akan menempel dalam hidup kita. Dan kita melihat kalau kebenaran kita jadikan seperti ikat pinggang, berarti menyatu. Karakter hidup kita harus memiliki, menjaga dan melakukan kebenaran senantiasa. Yang kedua yang harus kita tegakkan adalah, kalau pertama kebenaran, yang kedua adalah kita harus menegakkan keadilan. Keadilan yang seperti apa? Memang tidak mudah berlaku adil bagi semua orang. Tetapi keadilan ini adalah juga merupakan rangkaian selanjutnya setelah melakukan kebenaran. Jadi keadilan ini tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Melakukan kebenaran pasti keadilan akan mengikuti selanjutnya. Orang yang melakukan kebenaran pasti akan melakukan keadilan. Nah, keadilan ini berasal dari kata adil. Artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran. Jadi berlaku adil bukan berpihak kepada siapa yang dekat dengan kita, tetapi orang yang berlaku adil adalah melihat sesuai dengan fakta kebenaran. Kebenaran dan keadilan selalu berdampingan, selalu bersama-sama. Jadi keadilan ini Bapak Ibu adalah merupakan tindakan yang tidak didasarkan kesewenang-wenangan, tidak semaunya, tetapi harus didasarkan dengan kebenaran yang ada, fakta yang benar. Itu seperti apa? Dalam Amsal 12 ayat yang ke-17a, di sana firman Tuhan berkata, siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Sekali lagi saya katakan, seperti kata firman Tuhan, kebenaran dan keadilan itu selalu beriring-iringan. Ketika kita melakukan kebenaran, maka kita juga pasti akan melakukan keadilan. Dalam 2 poin ini Bapak Ibu, kita menegakkan kebenaran dan juga menegakkan keadilan, ini adalah merupakan karakternya Tuhan. Tuhan ketika melayani, ketika bertemu orang banyak, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia selalu berkata tentang kebenaran. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan pasti juga selalu berbuat adil. Nah, itu sebabnya kalau kita menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, sama seperti Tuhan, kita mengikuti, meneladani, dan kita memiliki karakternya Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran, melakukan keadilan, itu seperti cermin, kita mencerminkan karakternya Tuhan, sehingga apa yang dilakukan Tuhan itu nampak di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah perbuatan dalam kebenaran dan juga dalam keadilan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti Bapa kita.
Kita harus seperti teladannya kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu meneladani, harus kita tiru, harus kita miliki, yaitu dalam kebenaran dan keadilan itu hidup dan melekat di dalam kehidupan kita. Mazmur 111 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kita bersyukur apa yang dibuat oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh tangan Tuhan itu adalah kebenaran dan keadilan. Itu sebabnya biarlah kebenaran dan keadilan juga mengikuti dalam perjalanan hidup kita, supaya ketika orang-orang melihat kita, mereka pun melihat ada pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya firman Tuhan ini terus menjadi penopang, meneguhkan, menguatkan kita supaya kita berjalan sesuai dengan kebenaran dan keadilan daripada Tuhan itu menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati melalui renungan 79 setiap harinya. Itu sebabnya terima kasih kalau Bapak Ibu sudah setia mendengarkan renungan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu menerima banyak berkat. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyaksikan berkat-berkat Tuhan melalui firman yang sudah Bapak Ibu dengar, ataupun menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya secara chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, kita percaya firman Tuhan itu yang akan terus membawa kita hidup di dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Haleluya. Mari kita terima firman Tuhan, kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang memberikan pesan penting, pesan yang berguna untuk membawa kami hidup semakin benar menurut pemandangannya Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu untuk kami terus dapat belajar mengerti kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran dan keadilan seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Terima kasih. Kau berkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI LSAD Magelang, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan seperti kata firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah umat-umat-Mu GPDI LSAD mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami bersyukur, kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.